السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا علوما تنفعنا ونسأله أن يقينا من كل شر وأن يوفقنا لكل خير والصلاة والسلام على رب العالمين بشيرا ونذيرا أما بعد. Ahibbai fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, terakhir kemarin kita masih membahas tentang apa? Al-alam. Al-alam. Al-alam adalah kata yang dibentuk untuk apa? Menamakan sesuatu. Untuk menamakan sesuatu. Alam dilihat dalalahnya, penunjukannya, ada alamun syakhsi dan juga ada alamun jinsi. Alamun syakhsi jadi kata yang dibentuk untuk menamakan seseorang, tempat atau hewan tertentu atau kabilah. Kemudian sedangkan jinsi yaitu nama yang diberikan untuk suatu yang umum. Dia milik nakirah tapi cuma dia alam. Jadi maknanya seperti nakirah tapi hukumnya seperti makrifah. Kemudian juga kita sudah pelajari pembagian alam ditinjau dari apa? Bentukannya. Maka ada yang dibagi menjadi berapa? 3. Isim, kunyah, dan laqab. Isim seperti halnya yang sudah kita bahas tadi, ada Zaidun, Fatimah, Amrun, Khalid. Kunyah seperti apa? Abu Ahmad, Abu Salih, itu nama yang diawali dengan Abun dan Ummu Ahmad, Abu Khalid, Mujabir. Kemudian laqab. Laqab adalah nama atau julukan yang diberikan untuk tanda kemuliaan atau penghinaan. Mari kita mulai di situ. Sekarang kita lanjutkan. Sudah kita bahas sebenarnya. Kita uraikan tentang hukum-hukum isim, kunyah, dan laqab. Baik hukum peletakannya dalam kalimat maupun hukum i'rabnya. Nah, tertib isim wal laqab wal urutan peletakan isim, laqab, dan kunyah. Apa kaidah pertama di situ? Laqab harus diletakkan di akhir. Laqab harus di akhir. Satu. Tu'akhkharul laqab di akhir. Laqab di akhir. Jadi contohnya hadir
Khalidun Asyadiru. Atau hadara Khalidun Wazirud Diniyah. Telah datang Khalid sang menteri agama. Telah datang Khalid sang menteri agama. Kemudian apa? Isim plus kunyah apa yang terjadi? La tartib. Tidak ada urutan yang seharusnya. Berarti boleh isim dulu, boleh kunyah dulu. Tapi yang utama adalah apa? Kunyah didahulukan. Hadara Abu Salihin Umar. Hadara Abu Salihin Umar. Telah datang Abu Salih yaitu Umar. Jadi kalau isim dan kunyah tidak ada tartib. Kalau laqab selalu harus di akhir. Ini enggak dari kita. Tapi kata Syekh ini laqab boleh ditaruh di depan jika memang orang tersebut terkenal dengan laqabnya. Contoh al-imam, al-ustaz, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad. Laqabnya di mana? Di depan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Laqabnya di mana? Di depan. Karena dia terkenal dengan laqabnya. Baik. Jika namanya lebih terkenal, maka namanya didahulukan. Ini kalau digabung. Kalau kita nyebutin sendiri-sendiri bisa tanpa nyebutkan nama saja. Hadara Khalidun. Boleh? Boleh. Hadara Zainul Abidin. Hadara Abu Salih. Boleh? Boleh. Hadara Wazirud Diniyah. Boleh? Boleh. Sebutin satu-satu boleh, tapi kalau digabung secara kaidah laqab di akhir. Adapun kunyah dan nama isim bebas. Tapi yang lebih utama kunyah di awal. Baik. Gimana itu di situ sebutkan kaidahnya? Wa idza istama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsal. Apabila berkumpul nama dan laqab, maka wajib mengakhirkan laqab dalam bahasa yang fasih. Kalau di kitab di catatan kakinya disebutkan qala al-Khudri ma lam yashharil laqab, ma lam yashtahir al-laqabu, selama laqabnya tidak terkenal. Wa illa, tapi jika laqabnya terkenal, jaza bikasr, sangat boleh laqab ditaruh di depan. Qaulihi innamal masihu Isa bin Maryam, seperti firman Allah Al-Masih Isa bin Maryam. Laqab Al-Masih ditaruh di depan namanya. Paham? Nahwu jaa Zaidun Zainul Abidin. Telah datang Zaid yang dia adalah Zainul Abidin.
Ya. Terkenal kalangan orang-orang yang diajak ngobrol. Nah, katakanlah Fulan adalah seorang ustaz. Nah, tapi di kalangan tertentu dia tidak dikenal sebagai seorang ustaz. Jadi benar-benar dikenal sebagai ustaz. Maka bisa disebut ini al-ustaz Abdullah. Nah, kalau di luar tidak bisa disebut Abdullah, dia adalah seorang ustaz. Nah, kemudian kita membahas itu di paragraf berikutnya terkait hukumnya, hukum i'rabnya. Hukum i'rab. Jika kita menyebutkan laqab dan isim, apa saja hukumnya? Satu, jika keduanya mufradain, kita langsung aja dengan mufrad plus mufrad. Maka hukum di situ di kitab sebut wujubul idhofah. Wajib apa? Contoh di sini contohnya apa? Sa'idu kursi. Sa'id adalah nama ismun, kurzin adalah laqab. Masing-masing mufrad. Apa yang disebut mufrad di sini? Tidak diidhofakan, bukan kalimat atau bukan jumlah, kata tunggal. Contoh masjidun mufrad, tapi kalau masjidul jami'ah ini namanya bukan mufrad. Nah, hadharul ustad ini namanya jumlah. Kalau mufrad itu al ustad. Nah, isim mufrad, laqab mufrad. Maka di kitab dan juga di Alfiyatul Malik dikatakan wujubul idhofah, wajib diidhofakan. Nah, Sa'idun kurzun digabungkan jadi satu, jadi Sa'idu kurzin. Hada Sa'idu kurzin. Ini adalah Sa'id kurz. Sa'id khobar marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kurzin mudhafun ilaihi wa majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Ra'aitu Sa'ida kurzin. Sa'ida maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf. Kurzin mudhaf ilaihi. Marartu bi Sa'idin. Marartu bi Sa'idi kurzin. Sa'idi majmun majrurun bi harfi jarba wa alamatu jarri kasrah wa huwa mudhaf. Kurzin mudhafun ilaihi. Demikian. Jadi contoh lain seperti Umaru. Kalau kitab Umar Al-Faruq, gimana baca Umaru? Umarul Faruq qafiku ki. Umarul Faruqi. Dia menjadi apa? Mudhafun
ilaih. Nah, ini menurut siapa? Imam Al-Hattab, penulis apa? Mutammimah yang mengikuti pada siapa? Imam Ibnu Malik. Kemudian, bolehkah kita baca dengan Al-Faruqu? Kalau menurut kitab enggak boleh. Tapi kalau menurut pendapat ulama lain, yaitu menurut Ibnu Hisham, yajuzu lahut taba'iyyah, yajuzu lahul itba'. Boleh ngikuti isimnya. Laqab boleh mengikuti isimnya. Menurut siapa? Menurut Ibnu Hisham. Dan juga banyak ulama nahwu cenderung di sini mengikuti Ibnu Hisham. Jadi misal menyebutkan contohnya Sa'idun, nah Sa'idun kursun, atau Umaru Al-Faruqu. Nah, dia sebagai apa di sini? Sa'idun yang ngikutin sebagai apa? Badal atau atof bayan. Atfu bayan. Apa itu atof bayan? Nanti kita bahas di babnya. Al-Faruqu juga sama sebagai apa? Badal atau atfu bayan. Nah, badal atfu bayan itu mirip pemanannya. Baik. Jadi kalau kita hada Sa'idun atau hada Umaru Al-Faruqu. Umaru khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, Al-Faruqu badalun lil marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kalau rafa kita gantikan nasab. Ra'aitu Umara atau uhibbu Umara Al-Faruqa, ikut. Umara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, Al-Faruqa badal lil mansub, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, raghibtu fi Umaro Al-Faruqi. Nah, kenapa dibaca Umaro? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi fathah. Kenapa? Mamnu'un minas sarf atau ghairu munsharif. Al-Faruqi badal lil majrurun wa alamatu jarrihi al-kasr. Jadi menurut Ibnu Hisham dia boleh menjadi tabi' ngikutin isimnya. Laqab boleh ngikuti isimnya. Karena sebagai badal atau atfu bayan. Menurut Ibnu Hisham lain-lain juga yajuzul qat'u. Boleh diputus. Diputus maksudnya ada kata yang dibuang di sela-selanya. Nanti pembahasannya lebih dulu. Di kata Sa'idun ada dua. Sa'idun kurzun. Nah, dan juga Sa'idun kurzan. Apa bedanya dengan atas? Hanya kedudukan dalam kalimat. Kurzun di sini sebagai khobar, bukan badal lagi. Mubtada'nya mana? Di mubtada'in mahdhuf. Untuk mubtada' yang dihilangkan, dihapus. Taqdiruhu huwa.
Nah, wujudnya adalah huwa. Aslinya Sa'idun huwa kurzun. Umaru huwa al-faruqu. Kalau dengan qata berarti kalau seandainya ra'aitu Sa'idan huwa kurzun tetap karena dia khabar. Marartu bi Sa'idin huwa kurzun. Kalau dengan qata berarti kurzun tetap marfu terus. Tapi kalau tabaiyah dia yang ikut. Nah, kemudian Sa'idun kurzan. Apa maksud? Dia maf'ulun bihi. Di fi'lin maf'ul. Maf'ul bihi untuk fi'il yang hilang. Wujudnya apa? Bisa a'ni atau amdahu. A'ni Sa'idun a'ni kurzan. Sa'id a'ni yang saya maksud adalah kurzan. Sa'idun amdahu kurzan. Sa'id saya memujinya sebagai kurzan. Kayak gini. Sejelimut ini. Nah, jadi boleh qata. Nah, kalau kurzan berarti apa? Maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdirhu a'ni atau amdah. Nah, kita ulang lagi. Kalau berkumpul laqab dan isim, maka bagaimana hukum i'rabnya? Jika masing-masing mufrad menurut kitab adalah wujubul idhofah, wajib idhofahkan. Sa'id mudhaf, kurzin mudhafun ilaihi. Tapi menurut pendapat lain Ibnu Hisham boleh apa? Idhofah. Itu kurzun atau laqabnya dijadikan badal atau atfu bayan. Sa'idun kurzun, hada Sa'idun kurzun, ra'aitu Sa'idan kurzan, marartu bi Sa'idin kurzin. Dia juga berpendapat bahwa yajuzul qat'u, boleh al-qat'u, qata'. Sa'idun huwa kurzun, huwanya dihilangkan berarti Sa'idun, hada Sa'idun kurzun, ra'aitu Sa'idan kurzun, marartu bi Sa'idin kurzun. Antum mau baca kurzun, kurzan, kurzin asal bisa ngasih alasan benar berarti. Nah, kalau jawabannya kayak feeling ya mungkin repot. Rasa benar. Hah? Sama Ibnu Hisham. Kemudian di sini bisa Sa'idun kurzan karena menjadi maf'ul bih untuk fi'il yang mahdhuf. Jelas? Kemudian bagaimana kalau isimnya mufrad? Laqabnya apa? Murakkab. Contohnya apa? Maka di sini boleh al-itba' dan juga boleh al-qat. Idhofah boleh atau tidak? Tidak boleh. Contoh. Gimana contohnya? Aliyun Zainul Abidin. Mana isimnya? Aliyun. Mana laqabnya? Zainul Abidin. Murakkab. Aliynya mufrad. Maka boleh itba'. Hada Aliyun Zainul Abidin. Ra'aitu Aliyan Zainal Abidin. Marartu bi Aliyin Zainil Abidin. Karena itba' yaitu jadi badal atau atfu bayan. Dan juga boleh al-qata'. Al-qata' juga sama dua.
Gimana? Aliyun Zainul Abidin. Naam. Hada Aliyun Zainul Abidin. Ra'aitu Aliyan Zainul Abidin. Marartu bi Aliyin Zainul Abidin. Karena dia sebagai apa? Khobar untuk mubtada mahdhuf takdiruhu huwa. Aslinya Aliyun huwa Zainul Abidin. Atau juga mansub Aliyun Zainal Abidin. Ra'aitu Aliyan Zainal Abidin, marartu bi Aliyin Zainal Abidin. Kenapa mansub? Maf'ulun bihi di fi'lin mahdhuf takdiru a'ni atau anta. Begitu juga dengan kebalikannya. Isimnya murakkab, laqabnya apa? Mufrad. Contoh, maka juga sama boleh. Al-Itba juga al-Qatar. Contohnya Abdullah Asy-Syahir. Abdullah yang terkenal. Abdullah Asy-Syahir. Kalau itba gimana? Asy-Syahir. Ra'aitu Abdallahi Asy-Syahir. Marartu bi Abdillahi Asy-Syahir. Kalau kata yang pertama jadi khabar hada Abdullahi Asy-Syahir huwa Asy-Syahir. Ra'aitu Abdallah Asy-Syahir. Marartu bi Abdillah Asy-Syahir. Kalau ditakdirkan sebagai qalbi, ra'aitu hada Abdullah Asy-Syahir. Nah, ra'aitu Abdullah Asy-Syahir. Urusan ini. Nah, marartu bi Abdillah Asy-Syahir. Jadi boleh itba, boleh qata, cuma enggak boleh itu. Jadi kalau mufrad sama mufrad ada 3 cara. Kalau mufrad dengan murakkab atau murakkab dan mufrad, maka cuma ada dua hukum. Nah, terus bagaimana kalau nama dengan kunyah? Dia sama, bisa itba dan qata. Nah, jelas nama dan kunyah bisa mufrad dengan murakkab atau murakkab dengan murakkab. Enggak bisa mufrad dengan mufrad. Karena kunyah itu jelas murakkab. Abu Ahmad, Abu Shalih. Nah, Umar, Abu Shalih, Umar. Jadi Umar itu jadi badal. Atau bisa menjadi khobar, atau bisa menjadi maf'ul. Terus itu otak-atiknya. Atau orang Jawa otak-atik matuk. Otak-atik sampai tujuan. Nah, gimana? Zainul iya, al-abidinnya udah pilih. Maka itu murakkab. Ini murakkab. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Ada tadi mufrad, murakkab. Mufrad itu 1 kata, murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Zainnya menjadi badal, abidinya udah pilih. Nah,
cukup kita hapus. Dalam mata terakhir sudah harus. Sekarang bahas apa? Macam-macam alam dinilai apakah dia mufrad atau murakkab. Bentukannya. Alam ada dua. Mufrad, contohnya Zaidun, Aliyun, Fatimah dan seterusnya. Kemudian murakkab. Murakkab ada berapa itu? Ada 3. Itu murakkab idhofi, kemudian murakkab nazji, dan murakkab isnadi. Murakkab idhofi itu apa? Berupa mudhof dan mudhofun ilaih. Contoh nama atau alam yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya apa? Abdullah. Terus Abdurrahman. Terus Ibnu Ahmad. Atau kunyah juga bisa, Abu Shalih. Atau laqab Zainul Abidin. Ini apa? Namanya murakkab apa? Idhofi. Dari mudhof dan mudhof ilaih. Ini mudhofnya mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi bagaimana i'rabnya? Maka mudhofnya mengikuti kedudukan dalam kalimat. Kalau dia harus marfu, ya marfu, nasab, mansub, jar dan jar. Hada Abdullah, ra'aitu Abdullahi, marartu bi Abdillah. Arabnya jadi ngikut. Kemudian murakkab mazji. Mazji ini bisa kita bedakan jadi 2. Yang berakhiran dengan wi. Contoh Sibawi. Yang kedua, yang tidak berakhiran dengan wi. Contoh apa kemarin? Mau. Kemudian bakku. Bagaimana i'rabnya? Ini mabniyun alal kasri. Sibawaihi, dia mabni, enggak berubah. Terus dia mabni alal kasri. Al-Hadramaut i'rabnya apa? Mamnu'un minas nasab. Sudah kita pelajari kan kemarin? Nama plus tarkib
masjid. Kemudian kalau isnadi itu apa? Mubtada plus khabar atau fi'il dan fa'il atau sama maf'ul bih dan seterusnya. Contoh nama seseorang, nama rajulun ghaniyun. Nama orang rajulun ghaniyun. Atau nama orang pakai pada fi'il fa'il. Contoh siapa? Yastahiru Abu. Yastahiru Abu. Terkenal bapaknya. Kasih buat nama. Panggilannya Hir. Oh, Hir, siapa namanya? Yastahiru Abu. Nah, jadi nama. Jadi namanya susunan beberapa kalimat. Nah, kalau bahasa orang Jawa banyak ya. Sugiharto. Yang terbaru cucunya Pak Presiden. Enggak, yang baru lagi. Nah, apa namanya? Nah, juga susunan kata menjadi kalimat. Malas. Gimana i'rabnya? I'rabnya dengan harokah muqaddarah. Jadi hada rajulun ghaniyun nama. Rajulun ghaniyun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Kenapa muqaddarah? Alal hikayah, lil hikayah. Sama. Hadara yastahiru abuhu. Yastahiru abuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Naam, hikayah. Kelas sini apa namanya? Kebagian. Alam ada, idhafi ada, kemudian masjid dan ada isnadi. Di situ contohnya apa? Baroko nahruhu adalah laqab seorang laki-laki yang disebut baroko nahruhu. Baroko itu mengkilat, nahruhu lehernya. Syaba qurnaha, julukan untuk seorang wanita yang sudah apa namanya? Rambut apa? Kepang. Dua rambut kepangnya sudah berubah. Dua rambut kepangnya sudah berubah. Nah, si bawah itu siapa? Imam ahli nahwu dari yang mazhab apa? Basra. Kalau mazhab yang lainnya Kufi, yaitu Imam Al-Kisai. Disebutkan bahwa dulunya Imam Sibawah ini dia orang Persia. Di situ di catatan ini disebutkan bernama siapa? Amr bin Utsman bin Qamdan, orang Persia, Al-Farisi. Kemudian tinggal di Basra. Dia pernah hadir di majlis hadis, yaitu Imam Hamad bin Salamah. Pernah harus disuruh baca sebuah hadis, kemudian salah baca. Yang harusnya dirofakkan, harusnya dinasabkan, dia baca rofa.
sehingga ditegur oleh gurunya Imam Hamad, lahanta ya Sibawai, engkau salah baca wahai Sibawai. Saat itu majelis orang-orang berilmu ketika ada salah itu sebuah hal yang buat malu, sehingga dia berkata, la atlubanna ilman la yulahhinuni fihi ahad. Aku akan menuntut ilmu hingga tidak ada seorang pun yang akan menegur atau menegur kesalahanku. Artinya tidak akan salah lagi. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu bahasa. Sehingga belajar kepada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sampai menjadi ahli bahasa. Saking kuatnya tekadnya, dia sampai menguasai ini. Dan salah satu hal yang membuat beliau sakit dan meninggal adalah ketika ditegur salah dalam masalah apa? Beda pendapat dengan Imam Al-Kisai. Kisahnya agak panjang dikit karena waktunya sudah habis. Satu cari kisah Sibawai dengan Al-Imam Al-Kisai. Buat dia galau, dia yakin benar tapi disalahkan. Kemudian pergi dan meninggal dalam usia muda, 30-an atau 40 tahun. Demikian. Nasallallahu taufiq wa sadad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.